Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 531-532. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Pedang terbang besar, seperti Chang Hong, sangat cepat. Di atas pedang yang terbang, Ye Chen duduk bersila, dan suara gemeretak, ketahanan yang dominan dari tubuh pemurnian tandus terus melanjutkan tulangnya yang patah. Di satu sisi, wajah Zhong Jiang mendengus dan bergumam, mengungkapkan kengerian Ye Chen tentang ketahanan. Di sisi lain, ekspresi Hong Chen Sui jauh lebih aneh. Dia menatap Ye Chen seperti itu, matanya berkedip tanpa berkedip, matanya kabur, dan dia mabuk. Di sini, Ye Chen menggeliat-geliat tubuhnya lebih dari sekali, menatap Hong Chen Sui sehingga seluruh tubuhnya tidak alami. Saudaraku, tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia terlihat seperti manusia? Aku bertanya-tanya ketika salju debu merah yang selama ini menatap Ye Chen bergumam. Tentu saja, Zhong Jiang menjepit jenggotnya, sepertinya persis seperti Tuan. Dia tidak terkejut dengan nada bicara Zhong Jiang. Hong Chen Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkukkan pipinya, menatap Zhong Jiang dengan takjub, dan bertanya dengan ragu, Tuan. Kakak sudah tahu. Melihat mata terkejut Cheng Sui Hong, Zhong Jiang membeku. Apa? Si Mei tidak tahu. Aku, di mana aku tahu, itu adalah pertama kalinya aku melihat wajah aslinya. Begitu kata ini keluar, Zhong Jiang tidak bisa menahan untuk melihat Ye Chen. Kamu belum menunjukkan wajahmu yang sebenarnya kepada si Mei. Ye Chen terbatuk dan menggelengkan kepalanya, kupikir kau memberitahunya sebelumnya. Mulut Zhong Jiang berkedut, saya pikir Anda sudah menunjukkan padanya. Percakapan omong kosong antara keduanya membuat Hong Chen Sui menggosok alisnya ke samping, dan sampai sekarang, dia berada dalam kegelapan. Itu juga ketika dia melihat konten sejati Ye Chen, dia benar-benar mengerti mengapa Ye Chen tidak ingin melepas topeng di depannya hari itu, dan juga benar-benar mengerti arti sebenarnya dari kalimat Ye Chen pada hari itu. Itu terlihat persis seperti Tuan. Ia juga memiliki 6 mata abadi. Ia juga penguasa Yan Huang. Bakatnya sangat buruk. Hong Chen Sui bergumam pada dirinya sendiri, kadang-kadang melirik Ye Chen, apakah ini semua kebetulan? Tiba-tiba, mata Hong Chen yang indah mulai menjadi buram lagi. Wajah yang telah lama terukir di hatinya sekarang ada di depannya, jadi dia tidak bisa tidak melihat beberapa kali lagi, berpikir bahwa Hong Chen masih hidup. Keke, dipandangi oleh Hong Chen Sui lagi, Ye Chen batuk lagi, dan segera mengubah topik. Baiklah, mari kita bicara tentang para dewa pembunuh. Berbicara tentang dinasti pembunuh, alis Zhong Jiang tiba-tiba mengerutkan kening. Insiden malam ini tidak disengaja. Saya takut dinasti pembunuh telah lama berfokus pada Lord Yan Huang. Barisan besar seperti itu bukan provokasi tetapi deklarasi perang. Aku mulai benar-benar memahami kengerian dinasti dewa pembunuh. Wajah Ye Chen sangat tidak sedap dipandang. Itu adalah bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu sepenuhnya dengan satu pukulan, tetapi pada akhirnya, orang yang menembaknya bisa melukaimu dengan jarak yang begitu jauh. Kultivasi pria itu sudah mampu berdiri melawan tuannya. Hong Chen Sui juga mengerang. Dengan suara, itu tidak bisa diseret lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, penyatuan Yan dan Huang sangat penting. Dari perspektif lineup hari ini, kekuatan dinasti pembunuh jauh lebih dari itu. Kekuatan Yan Huang. Petik 2. Prioritasnya adalah menghancurkan Xuan Huang. Lalu, nyatakan perang terhadap Tian Huang. Anda bertiga mengatakan sesuatu kepada saya, dan ketika Anda melangkah ke arah teleportasi, ketiganya kembali ke Yan Huang Lingshan. Pada saat ini, sudah larut malam, tetapi setelah kembali ke Lingshan, Ye Chen mengeluarkan perintah rahasia Tuhan, yang diperbaiki kepada siapa saja yang berada di atas surga ke-9 di Netherworld, dan dipanggil ke istana bumi Yan Huang yang besar. Di istana, Ye Chen telah mengatur peta besar di udara, dan banyak orang tua mengelilinginya. Penyergapan terjadi di Gunung Xuanlong. Ye Chen menunjuk ke suatu tempat di peta. Para pendahulu keluarga Su berada di timur, orang-orang Huang menduduki utara, orang-orang Yan menghadap ke barat, dan di Huang akan bertemu di selatan. Pisahkan Aula Haus Darah dan orang-orang Xuan Huang terlebih dahulu. Kita hanya punya 3 hari. Dalam 3 hari, kita harus menyebarkan pesona Yan Huang dalam 100.000 meter persegi dari Gunung Xuanlong. Setiap kekosongan dan setiap puncak harus ditata untuk melawan barisan pertempuran kosong, dan barisan kiamat. Selama itu bisa dipindahkan, itu semua untukku. Yang harus kita lakukan adalah menghancurkan Aula Haus Darah dengan biaya paling murah. Adapun orang-orang Xuan Huang, banyak dari mereka adalah pelayan lama Yan Huang. Mereka mungkin juga memiliki banyak ketidakberdayaan. Bagi mereka yang mau menyerah, kita secara alami terbuka, tetapi bagi mereka yang keras kepala, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Bunuh. Ini pertarungan cepat, dan kamu tidak ingin bertarung. Ye Chen berkata dengan tertib, benar-benar ada gaya memerintah, dan tetesan yang dipesan tidak bocor, sehingga sekelompok orang tua di sekitar terpapar dengan takjub. Generasi yang lebih tua seperti Zhong Jiang dan Hong Chen Sui semua memiliki penampilan yang memalukan. Melihat model Ye Chen, mereka tampaknya telah melihat Hong Chen tahun itu.
Pada saat itu, Yan Huang juga merupakan masalah internal dan eksternal, dan mereka juga dipimpin oleh Hong Chen. Setelah itu, ekspedisi timur dan diskusi barat, akhirnya meletakkan sungai yang mulia. Apakah dia semakin mirip Tuan? Zhong Jiang bergumam sambil menatap Ye Chen, yang menutupi wajahnya lagi. Mungkin, dia adalah reinkarnasi dari guru. Hong Chen Sui berbisik, hidup ini akan membawa kita ke seluruh dunia. Oke, di sini, Ye Chen telah mengumpulkan peta dan melihat sekeliling. Senior, tolong siapkan. Mendengar bahwa sekelompok orang tua telah meninggalkan permainan, mereka semua berada dalam ayunan penuh, situasinya mendesak, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Setelah kerumunan pergi, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan berbalik dan berjalan keluar dari istana. Di tengah malam, Yan Huang tidak tenang, gelombang demi gelombang orang meninggalkan Yan Huang Lingshan dan pergi ke lokasi penyergapan yang ditunjuk, semuanya penuh energi. Ye Chen berdiri di atas gunung, menyaksikan ombak orang Yan Huang berjalan keluar dari gunung, tetapi dengan banyak emosi di hatinya. Sekali waktu, dia hanya seorang murid seni bela diri kecil. Hari ini, Tuhan Kuning dan Kuning, yang dapat memerintah begitu banyak orang kuat, memberinya perasaan yang agak tidak nyata. Apa yang kamu pikirkan? Di belakang, angin harum bertiup, dan kata-kata indah itu seperti surga, debu merah dan salju dalam pakaian putih keluar perlahan, dan menunduk seperti Ye Chen, dan kadang-kadang melirik ke samping. Ye Chen, tetapi segera pindah, seolah takut terjalin dengan mata Ye Chen. Aku merindukanmu. Ye Chen mengangkat bahu, aku tidak tahu bagaimana Heng Yue sekarang. Setelah mendengar ini, Hong Chen Sui mengerutkan bibirnya dan membuka mulut batu giok beberapa kali, tetapi dia tidak memberitahu informasi Heng Yue karena dia takut bahwa pemuda di depannya benar-benar melakukan hal-hal bodoh. Sebagai penguasa Ren Huang, jaringan intelijen yang dikontrolnya tidak sebanding dengan pihak lain di Dacu. Dia tahu situasi Nanchu lebih baik daripada siapapun, dan bahkan Bloodthirsty Hall tidak berani pergi ke selatan dengan mudah, apalagi saat ini. Yan Huang masih dalam kondisi terbelah. Hai, berpikir sejenak, Hong Chen Sui menghela nafas, penuh rasa bersalah, tetapi bagaimanapun juga, tidak mengatakan kata-kata tersembunyi itu. Ayo pergi. Ini, Ye Chen telah merentangkan punggungnya dengan malas. Kembali di dunia kecil ruang, Huang Dasan sudah menunggu di sana, dan wajahnya tidak terlalu tampan, dan wujudnya masih sedikit malu. Apa situasinya? Melihat nafas Huang Dasan sedikit terganggu, Ye Chen sedikit terkejut. Saya bertemu dengan seorang pria yang kuat dan bertempur dalam pertempuran besar. Huang Dasan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Untungnya, hal-hal utama Roh Kudus belum direnggut. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen melirik ke dalam, dan setidaknya ada 3 salinan materi Yuan dan di dalamnya, tetapi hanya ada 2 salinan materi yang diperlukan untuk memperbaiki Yining. Ya Tuhan, apa sebenarnya Giok Sutra jiwa itu? Di sini, Huang Dasan memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Saya pergi keluar kali ini dan mengetahui bahwa banyak orang mencari benda ini. Jika tidak, saya tidak akan temui mereka. Mendengar itu, mata Ye Chen menyipit. Anda mengatakan bahwa ada orang yang mencari Giok Sutra jiwa itu. Setidaknya 3 orang melihat, Huang Dasan berpikir sejenak. 3 gelombang orang. Mata Ye Chen menyipit lebih dalam, dan ada kilau samar di matanya. Batu Giok Sutra jiwa tidak terlalu mahal. Kebanyakan orang menginginkannya menjadi tidak berguna, tetapi itu adalah bahan yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan mantra Yin. Sekarang Huang Dasan berkata bahwa ada beberapa gelombang orang yang mencari benda ini. Jiwa dan jiwa batu giok juga harus memurnikan yang gelap dan mati. Apakah ini Sekte Zhengyang? Ye Chen bergumam, karena sepengetahuannya, hanya Sekte Zhengyang di selatan Dacu yang memiliki Yin yang sekarat. Kamu tahu asal-usul orang-orang itu? Setelah memikirkannya, Ye Chen memandang Huang Dasan. Huang Dasan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mereka sangat misterius, tetapi saya telah menyelidiki dan mereka sering muncul di tanah campuran kuno. Tanah kuno. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan peta besar di benaknya langsung terbentuk. Dia telah mendengar tentang tanah campuran kuno. Ini adalah batas yang kacau. Biasanya ini adalah transaksi yang tidak terlihat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pasar gelap di mana segala sesuatu dapat diperdagangkan. Kamu sudah bekerja keras. Berpikir dalam hati, Ye Chen menyerahkan dunia kosong Yuan dan kepada Huang Dasan. Xuanming Realm Yuan dan, melihat eliksir ungu, mata Huang Dasan tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah mengetahui khasiat dari Yuan dan Realm, ada 80% harapan untuk membantu dunia kosong. Biksu itu maju ke 9 surga Netherworld. Dia telah terdampar di surga ke-8 Netherworld. Ramuan ini sangat cocok untuknya. Pergi untuk itu. Jaga luka-lukamu, Ye Chen tertawa. Terima kasih, Tuhan. Huang Dasan begitu bersemangat sehingga ia mengambil dunia kosong yang kosong, Yuan dan keluar dari dunia ruang angkasa yang kecil. Saya takut bahwa dalam 10 hari ke depan, ia akan jatuh ke dalam keadaan mundur dan menghantam kemacetan surga ke-8 dunia bawah kosong dengan seluruh kekuatannya. Setelah Huang Dasan pergi, mata Ye Chen membeku lagi, dan dia bergumam, campuran zaman kuno, apakah benar-benar ada orang-orang dari Sekte Zhengyang yang menghantui, untuk memperbaiki jin dan jenderal yang sekarat, mereka juga mencari jiwa dan Giok Sutra.
Setelah mengumpulkan pikirannya, Ye Chen tidak pergi untuk membuat yin-yin. Bahan untuk memperbaiki kesedihan sangat sulit ditemukan, sehingga baja yang baik harus digunakan pada mata pisau. Ye Chen sudah merencanakan, dalam 3 hari perang, tidak peduli berapapun harganya, dia harus mendapatkan mayat kuasi celestial, dan kemudian memperbaiki kematian suram semu langit, maka dia setara dengan memiliki 2 pengawal kuasa Skyland. Tanpa pergi untuk memperbaiki Yin Ning, itu wajar untuk memperbaiki Nether Realm Yuandan yang beruntai 4. Segera, tungku alkimia diambil, dan kemudian api abadi menerobos ke dalamnya, dan Lin Chao dan Ling Hua ditempatkan tanpa urutan tertentu. Keesokan harinya, Ye Chen, yang masih terjaga dan masih tidur, dibawa pergi oleh Ye Chen yang bergegas masuk. Sialan, Ye Chen berteriak, Lao Su juga adalah penguasa Kaisar Kuning. Bisakah aku memberi sedikit perhatian pada Lao Su? Hong Chen Sue tidak menjawab, dan kecepatannya sangat cepat, seperti pelangi ajaib, menyalurkan ke istana bawah tanah Yan Huang. Setelah mendarat dengan kedua kaki, Hong Chen Sue menurunkan Ye Chen. Wajah Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam, tetapi dia tidak berani menyerang. Cahaya di matanya bias terhadap Song Jiang. Yang paling penting adalah melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan di samping Song Jiang. Sungguh surga, Ye Chen bergumam, tidak bisa menahan untuk melihat ke atas dan ke bawah pria tua dengan rambut acak-acakan. Bagaimana mengatakannya, lelaki tua itu kurus dan kurus, dengan tampilan tidak penting, rambutnya dicukur, dan rambutnya berantakan seperti kandang ayam, dengan pakaian compang camping dan labu usang yang tergantung di pinggangnya. Matanya tidak kecil, tetapi berlumpur. Ini benar-benar biasa-biasa saja. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Siapa yang akan berpikir tentang seorang lelaki tua yang begitu tidak sopan dalam penampilan, ternyata menjadi pembangkit tenaga listrik kuasi langit yang benar. Aku berkata, Lao Zong, ini Tuan Yan Huang generasi ke-99. Pria tua yang tidak penting itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah, lalu melirik ke arah Song Jiang, ini jauh lebih buruk daripada Song Yan. Jangan meremehkannya, Song Jiang menyeringai janggutnya dengan senyuman. Yang mana bisa dianggap sebagai orang yang lamban oleh Suancang Yuji, sama seperti ketika kamu membenci saudaraku Song Yan di masa lalu, dia akan prestasinya tidak di bawah tuanku. Oh, pria tua yang tidak signifikan mengangkat alis dan menatap Ye Chen lagi. Kali ini, Ye Chen hanya melangkah maju dan memberikan hadiah. Qin Yu, seorang junior, telah bertemu seorang senior. Saya tidak pernah berpikir bahwa pria tua yang tidak signifikan itu melambaikan tangannya secara langsung. Saya telah melihat Qin Yu, tidak selama Anda. Jika Anda tahu bahwa muridnya sangat cakap, saya akan membunuhnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen terbatuk dan bertanya dengan ragu, apakah Anda masih mengenal senior yang sendirian dan bangga? Dia dan Du Guo adalah patriark. Tanpa menunggu lelaki tua yang malang itu berbicara, Hong Chen Sue menjelaskan, jika kamu peringkat demi peringkat, dia masihlah seorang duke. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lagi, dan sekali lagi menyeringai orang karena tidak menarik. Siapa yang menyangka bahwa lelaki tua yang celaka itu bukan hanya surga semu, tetapi juga saudara yang kesepian dan sombong. Namun, ia juga leluhur, jika dibandingkan dengan menjadi sombong, bagaimana citra Anda seperti lelucon. Pria kecil, panggil saja aku 3 tautan kuno. Ketika Ye Chen menghela nafas, pria tua yang tidak penting itu menarik telinganya. Aku mendengar bahwa anakmu dapat menyembuhkan jalan, aku tidak tahu apakah itu benar. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen langsung mengerti bahwa 3 mata rantai kuno dengan cara rahasia harus menjadi teman yang sama terluka di jalan tengah yang ditemui Song Jiang. Selain itu, ketika melihat 3 tautan kuno tadi, Ye Chen juga melihat bahwa dia mengalami cedera di jalan. Meskipun momentumnya luar biasa, tetapi fondasinya tidak stabil, rahitis yang ditinggalkan oleh cedera jalan membuatnya sangat tidak stabil. Junior itu tidak berbakat, itu benar-benar dapat menyembuhkan cedera jalan. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Dengan cara ini, mata keruh dari 3 mata rantai kuno telah mekar. 2 tangan tua kering langsung memegang bahu kecil Ye Chen dan menatap Ye Chen. Wah, nak, konsekuensinya tidak buruk tanah. Bagaimana saya bisa bermain dengan para pendahulu Anda, para senior Chu Changzong dari keluarga Tianzong, saya sembuh. Jika itu masalahnya, Zong Jiang memberitahuku sebelumnya, dan aku akan menjawabnya. Mendengar bahwa Ye Chen tidak dapat membantu melihat Zong Jiang. Melihat tatapan Ye Chen, Zong Jiang membekukan janggutnya dan tersenyum. Jika Anda dapat menyembuhkan luka dari 3 teman saluran, ia akan menjadi penatua dinasti Qing yang adalah Yan Huang saya. Jika Yan Huang dalam bahaya, ia akan jangan diam saja. Petik 2. Setelah mendengarkan, mata Ye Chen cerah. Meskipun itu hanya penatua ke Qing, baginya, untuk Yan Huang, ini jelas merupakan peristiwa besar. Yang tidak dimiliki Yan Huang sekarang adalah surga semu. Beberapa pria kuat duduk di kota, dan Aula Haus Darah mungkin tidak berani memindahkan Yan Huang. Ayo, mari kita mulai. Beri aku obat untuk cedera jalan sialan itu. Gu Santong telah meregangkan tubuhnya, posturnya ingin mencoba, apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Yah, tahan, Ye Chen menyerahkan batang besi seukuran telapak tangan. Meskipun tidak diketahui, 3 mata rantai kuno masih menggigit mulutnya, berpikir bahwa ini adalah prosedur yang sangat diperlukan untuk menyembuhkan cedera jalan. Di sini,
Ye Chen telah mengorbankan Tian Lei dan masuk ke 3 tautan kuno. Ah! Segera, suara hantu dan gurel dari 3 mata rantai kuno terdengar di istana. Su terlalu sakit, batang besi di mulutnya digigitnya. Melihat ini, Hong Chen Sue dan Zhong Jiang mengguncang sudut mulut mereka satu persatu, dan emosi Ye Chen membiarkan 3 tautan kuno menggigit batang besi, yang artinya di sini. Senior, kamu bisa tahan, itu sedikit menyakitkan. Ye Chen memanipulasi pelatihan konstan Tian Lei tentang jiwa dari 3 mata rantai kuno, dan intensitasnya tidak biasa. Mengetahui bahwa 3 mata rantai kuno adalah penguasa perlawanan, dia semua menuju mati seluruhnya. Ah! Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, jeritan hantu 3 arah kuno menangis dan serigala berdering lagi di istana bawah tanah. Teriakan ini bahkan lebih keras daripada membunuh babi, menyebabkan Zhong Jiang dan Hong Chen Sue repot-repot terlihat lurus. Namun, dengan kemarahan Ye Chen yang kuat terhadap jiwa dari 3 mata rantai kuno, teriakan ini juga secara bertahap padam. Sampai akhir, Gu Santong duduk di tanah secara langsung dengan lutut bersilang, terbungkus kecemerlangan biru, kekuatan yang masih tidak aktif, perlahan-lahan bangun, matanya tidak lagi keruh, tetapi malah menjadi lebih dalam, lebih kuat, luar biasa dan tidak lagi bergelombang. Di sini, Ye Chen menghela napas dalam-dalam, memandang Zhong Jiang, dan bertanya, "Senior, jika dia diizinkan berpartisipasi dalam perang 2 hari kemudian, apakah dia akan pergi?" Jika dia tidak pergi, dia tidak akan memanggil 3 mata rantai kuno. Zhong Jiang tersenyum dengan janggut, si kecil, Dacu akan menjadi sangat hidup karena dia di masa depan. Dibandingkan dengan kesombongan kesendirian yang acuh tak acuh, dia takut padanya. Tuhan yang tidak berantakan di dunia. Petik 2. Chapter 533-534. 1 jam kemudian, ketika Santong kuno menghembuskan udara keruh yang lama ditekan, dia tiba-tiba melompat. Baiklah, tak lama kemudian, serangkaian tawa keras dari 3 mata rantai kuno terdengar di istana bawah tanah. Tawa ini benar-benar luar biasa. Seperti gempa bumi yang menggelegar, istana terestrial terus membengkak. Ye Chen, yang berdiri di samping, hampir tidak berdiri tegak. Itu benar, itu hanya Santong kuno yang tahu suasana gembira menderita cedera di jalan yang telah disiksa selama ratusan tahun dan dia telah disembuhkan selama beberapa hari. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, 3 tautan kuno hanya memutar leher dengan nyaman. Hehehehe, Gu Santong mengusap lelaki tua itu dan menemui Ye Chen, mula-mula mengerutkan kening dan mengedipkan mata, lalu tersenyum kecut, "Lelaki kecil, kau mengalami hari yang menggelegar, jadi berapa hari kau akan meminjamku?" Ini, begitu Ye Chen hendak berbicara, dia ditarik oleh Hong Chen Sue di sampingnya. "Teman-teman Gudao, mengapa kita tidak membicarakan perang 2 hari kemudian?" Hong Chen Sue berbisik sambil tersenyum. "Satu hal lagi, kamu harus ingat, jangan meminjamkan padanya." Di sini, Zhong Jiang sudah mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Dia tidak akan pernah meminjamkannya kembali. Ye Chen membuka mulutnya, dan kemudian dia mengerti mengapa Hong Chen Sue akan memisahkannya. Jika dia benar-benar meminjamkan Tian Lei kepadanya, Tuhan tahu hari mana dia akan kembali. Tetapi ketika datang untuk meminjam barang dan tidak mengembalikannya, Ye Chen memikirkan pelacur lain, yaitu Wu Sanpao. Saya masih ingat bahwa Tai Yi benar-benar memintanya untuk meminjamkan sesuatu kepada Wu Sanpao, karena dia tidak pernah meminjam barang. Juga, Ye Chen batuk, dan melirik Zhong Jiang sebentar. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa Zhong Jiang pasti telah meminjam sesuatu dari Gu Santong sehingga dia belum melunasinya, kalau tidak dia tidak akan memperingatkannya dengan cara transmisi untuk mencegah Ye Chen mengulangi kesalahan yang sama. Jangan berkata apa-apa, lihat Lao Su membunuh kuartet 2 hari kemudian. Di sini, Hong Chen Sue dan Gu Santong berbicara dengan lancar. 3 mata rantai kuno benar-benar seperti yang dikatakan Zhong Jiang, tetapi mereka adalah penguasa yang berperang yang takut akan kekacauan di dunia. Mereka akan pergi kemanapun mereka berada. Dia akan menyergap kuil Bloodthirsty dan Xuan Huang 2 hari kemudian. Tidak masuk akal untuk pergi. Lihat, Gu Santong mengulurkan pinggang malas, lalu mata tua pencuri itu menatap Ye Chen lagi. "Lelaki kecil, kau guntur hari itu. Gudao You, jarang sekali aku datang ke Yan Huang sekali, dan aku akan membawamu berkeliling." Kali ini, Zhong Jiang diblokir langsung di depan Gu Santong dan tidak memberinya kesempatan untuk mendekati Ye Chen. Melihat ini, Gu Santong mengangkat alisnya, melirik Zhong Jiang, dan melirik debu merah dan salju di samping, dan terbatuk. "Aku berkata, mengapa kalian berdua seperti Lao Gu seperti pencuri? Di mana Gu Xiong? Ayo pergi dan minum," kata Zhong Jiang, dan menyeret 3 tautan kuno. "Itu, pria kecil, aku akan bicara denganmu nanti." Gu Santong yang diderek tidak lupa berteriak pada Ye Chen sebelum pergi. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. "Masih mencari saya, Anda ingin pergi dari tambang langit saya. Anda harus mulai lebih keras sekarang, itu menyakitkan Anda." Berpikir tentang itu, Ye Chen berbalik dan berkata dengan penuh arti, "Begitu, aku masih menemukan tempat untuk bersembunyi dan lebih dapat diandalkan." Tanpa diduga, tanpa menunggu Ye Chen untuk melangkah maju, dia dihentikan oleh salju debu merah di belakangnya. "Apakah ada yang salah?" Ye Chen menatap Hong Chen Sue dengan ragu. "Ikuti aku." Hong Chen Sue berbisik,
mengambil satu langkah di depan, dan berjalan keluar dari istana Yan Huangdi. Ye Chen tidak mengerti, jadi dia menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Keduanya terjun maju dan sampai ke gerbang batu yang besar dan berat. Aku telah melihat Holy Lord, aku telah melihat Feng Sun. Kedua pria itu baru saja mendarat, dan kedua pria tua yang duduk bersila di depan gerbang batu berdiri dengan hormat, dan memberi hormat dengan hormat kepada Hong Cheng Sui dan Ye Chen. Ayo, Hong Cheng Sui melambaikan tangannya dengan lembut. Setelah keduanya mundur, Ye Chen tidak bisa membantu maju, dan matanya jatuh di depan pintu. Dia mengikuti Hong Cheng Sui, jarak tidak begitu jauh dari pintu ditutupi oleh larangan mengerikan. Jika Hong Chen tidak memimpin, dia tidak akan tahu. Melihat gerbang batu di depan saya, itu sederhana dan alami, menunjukkan perubahan tahun. Yang paling penting adalah bahwa melalui mata Xianlun, dia tidak bisa melihat melalui gerbang batu, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menutupi matanya. Tempat apa ini? Sambil menarik matanya dari pintu, Ye Chen memandang Hong Cheng Sui dengan rasa ingin tahu. Tanah terlarang Yan Huang. Yan Huang dilarang. Ye Chen membeku, sedikit terkejut, kenapa aku belum mendengar pendahulu Song Jiang menyebutkannya sebelumnya. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk pada waktu itu, Hong Cheng Sui berbisik, sekarang kamu memenuhi syarat, letakkan tanganmu di pintu batu, dan suntikkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Mengenai masalah kualifikasi, meskipun Ye Chen sedikit malu, dia masih mematuhi Hong Cheng Sui dan meletakkan telapak tangannya di pintu. Kemudian, kekuatan jiwa melonjak dan mengalir ke gerbang batu. Segera, pintu bergetar, dan rune kuno yang tidak dapat dibaca muncul. Di mata Ye Chen, gerbang batu besar perlahan dibuka, dan kemudian napas yang lebih kuno keluar. Masuk, Hong Cheng Sui melirik Ye Chen, saya harap Anda akan mendapatkan kesempatan di dalamnya. Peluang, apakah ada bayi di dalamnya? Sayang, tergantung pada apakah kamu memiliki nasib baik itu. Itu pasti ada di sana. Ye Chen tiba-tiba muncul energi dan penuh energi, sayangku, keberuntunganku tidak akan pernah buruk. Berbicara, Ye Chen mengambil langkah, tetapi tidak melihat Hong Cheng Sui mengikuti. Melihat ini, Ye Chen sedikit terkejut dan menatap Hong Cheng Sui dengan heran, apa? Kamu tidak akan masuk. Tanah terlarang Yan Huang telah ada sejak dimulainya Yan Huang. Hanya Tuan Yan Huang yang bisa masuk. Yang lain sudah masuk. Tidak ada kematian, Hong Cheng Sui berkata dengan samar. Apa maksudmu? Lalu aku masuk. Lalu, Ye Chen melangkah ke gerbang batu. Begitu Ye Chen masuk, pintu tiba-tiba menutup. Semoga kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Tuan Yan dan Huang di masa lalu. Ketika pintu batu ditutup, debu merah salju di luar pintu bergumam. Di sini, Ye Chen berdiri di sana, ingin tahu melihat segala sesuatu di depannya. Ini adalah istana bawah tanah mandiri, hanya sekitar 100.000 kaki, pada dasarnya tidak ada, adalah altar, di atas setiap altar, berdiri patung manusia hidup ini. Ye Chen terkejut, berjalan perlahan, dan datang di bawah patung batu besar. Generasi ke-98 Lord Yan Huang, Song Yan. Melihat kata-kata yang diukir di altar, Ye Chen membacakannya kata demi kata. Setelah melirik kata-kata ini, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada patung batu. Memang, patung batu itu mirip Song Yan, tetapi tidak setua yang bisa dikatakan bersemangat. Aku bisa melihat patung batu pendahuluku di sini. Junior itu benar-benar beruntung memiliki 3 nyawa. Ye Chen memberikan hadiah hormat, dan suancang jadering diberikan oleh Song Yan, kalau tidak, dia tidak akan memiliki identitas yang begitu menonjol. Menarik pandangannya dari patung batu Song Yan, Ye Chen melirik patung-patung batu lainnya. Di sini, itu seharusnya adalah patung batu Tuan Saman Kuning. Berpikir seperti ini, Ye Chen melangkah maju lagi dan berhenti di bawah patung batu. Penguasa Yan Huang generasi ke-96, debu perak. Tuan generasi ke-95 Yan Huang, angin bertiup. Yan Huang adalah generasi keempat Tuhan, Chu Tiankuo. Setiap kali saya berhenti, saya akan membayar dengan hormat. Ini adalah nenek moyang Yan dan dinasti Huang. Meskipun mereka hanya patung batu, Ye Chen juga sangat hormat. Mendalam terus, Ye Chen datang ke bagian terdalam istana. Pada saat ini, di depannya ada sebuah patung batu yang luar biasa besar, yang lebih tinggi dari semua patung batu di sini, sangat besar sehingga berdiri seolah-olah itu adalah simbol. Tuan generasi pertama Yan Huang, Yan Huang. Ye Chen membaca sebaris teks di bawah patung batu kata demi kata. Awalnya, ini adalah patung batu Yan Huang. Ye Chen menatap patung batu besar ini dengan kagum. Sosok batu itu hidup dan seperti manusia, tubuh Yan Huang tinggi dan agung, sekuat gunung, dan dia sepertinya tidak pernah jatuh. Dia mengenakan baju perang, seperti seorang kaisar di dunia. Kaisar Yan, Kaisar Chu ke-9, berada di peringkat kedua, pencetus Kaisar Yan Huang. Tiba-tiba, kata-kata Zhong Jiang dan Hong Cheng Sui terdengar di benak Ye Chen, yaitu, Kaisar Yan, yang menyatukan Dacu yang kacau tahun itu, tetapi juga menekan kerusuhan dinasti Dewa Pembunuh, meninggalkan mitos abadi. Ye Chen yang lebih muda, Tuan Yan Huang generasi 99, telah bertemu Kaisar Yan. Ye Chen memberi hormat dengan hormat. Namun, patung batu itu tidak akan bereaksi. Yan Huang masih melihat kuartet dan tetap tak bergerak. Akhirnya dia memandang Kaisar Yan, dan Ye Chen memalingkan muka, dan menemukan masalah aneh. Dia menemukan bahwa hanya ada 97 patung batu di sini.
Patung batu dari setiap generasi Dewa Yan Huang berdiri di sini, tetapi hanya patung batu generasi ke-97 yang hilang. Tidak ada generasi 97. Ye Chen menggaruk kepalanya. Generasi ke-97 Lord Yan Huang harus menjadi penguasa Zhongjiang dan Hong Chen Sui, Hong Chen. Apakah dia tidak akan pernah ke kota terlarang Yan Huang ini? Atau dia membuat patung batu di sini? Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen mulai melihat sekeliling lagi, kecuali untuk patung batu, tidak ada yang lain, dan tidak ada kesempatan dan bayi seperti kata Hong Chen Sui, yang membuat Ye Chen merasa sedikit terkejut. Ya, tidak ada. Dengan frustrasi menggelengkan kepalanya, Ye Chen berbalik diam-diam dan hendak pergi. Tentu saja, saat dia hendak berbalik, seluruh istana bumi bergetar sedikit. Dengan mengguncang istana bumi, setiap patung batu juga bergetar. Nyala kepala setiap generasi patung itu menyulut nyala api, yang merupakan nyala api paling mempesona dari generasi pertama Dewa Yan Huang. Boom! Terdengar deru di seluruh wilayah terlarang Yan Huang, pelangi dewa-dewa yang menjulang tinggi ke langit, dan membentuk visi yang menyilaukan di kehampaan, dengan 97 bintang menyilaukan bertitik di dalamnya, dewa yang menyilaukan Fai jatuh, menutupi seluruh Yan Huang Lingshan. Ini, salju debu merah masih berdiri di luar area terlarang, memandang kehampaan tak percaya. 97 dewa kuning dan kuning benar-benar mengenalinya. Zhongjiang, yang sedang minum dengan 3 mata rantai kuno di atas gunung pada saat ini, tiba-tiba berdiri, menatap kehampaan dengan mata kagum, wajah tua, penuh kegembiraan. Aku ingat bahwa hanya ada sekitar 30 leluhur dinasti Yan dan Huang yang mengenali Song Yan pada waktu itu. Bocah ini sangat tergantung. Selain itu, Gu Santong juga melihat ke arah kehampaan. Meskipun dia terlihat tidak penting, dia tidak bisa menyembunyikan matanya. Luar biasa, 97 Tuan Yan dan Huang mengakui bahwa Qin Yu benar-benar tidak biasa. Di puncak lainnya, leluhur keluarga Su menghela nafas dengan ekspresi geli. Bahkan kelompok orang tua mereka sangat menakjubkan, apalagi tua dan murid Yan Huang lainnya. Pada saat ini, semua orang menatap kekosongan, tampak kagum, bersemangat, terpesona, terkejut, para penatua generasi yang lebih tua, mata mereka bersinar, dan mereka tampak muda untuk sesaat. Tuan, apa arti bintang 97 itu? Beberapa murid muda memandang tuannya dengan curiga. Sebuah bintang melambangkan Tuan Yan Huang, dan Tuan Yan Huang mengakui Tuan kontemporer, dan kemudian sebuah bintang akan menyala, dan 2 lampu akan mewakili 2 Tuan Yan Huang, dan seterusnya. Apakah ada lagi? Tentu saja ada pertengkaran. Banyak tetua berjanggut, dan berkata dengan kasar, aku adalah penguasa segala usia. Yang mana di masa lalu bukanlah orang terkenal yang terkenal, mereka bangga dan mengaku selama hidup mereka dunia tidak tertandingi. Tidak mudah bagi mereka untuk mengenali seseorang. Kita masih ingat tuan lama kita, Zhong Yan, yang hanya menyalakan 30 bintang di tahun itu. Dalam sejarah Yan Huang saya, raja dengan bintang paling banyak ada. Tidak ada yang mencapai setengah. Petik 2. Itu dia. Lalu kita, generasi ke-90 dari Lord Huang Yan, benar-benar meledakkan langit. Sepertinya aku melihat adegan agung Yan Huang unifikasi Dacu. Ye Chen secara alami tidak dapat mendengar suara pembicaraan luar. Dia melihat api yang menyala di atas masing-masing patung batu pada saat ini, dan juga melihat bahwa itu ditransformasikan oleh kekuatan jiwa Sovereign Lord. Adapun artinya, dia tidak tahu. Di bawah kesalahan itu, Ye Chen tidak tahu harus berbuat apa, apakah akan pergi atau tidak meninggalkannya sedikit ragu-ragu. Itu, pada akhirnya, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan melihat ke 97 patung batu sambil tersenyum. Kalian senior dan junior bodoh, aku tidak tahu apa maksudmu. Hah, suara Ye Chen baru saja jatuh, dan pada patung batu generasi ke-98 Yan Huang Sheng Lord Zhong Yan, nyala api jiwa terbang darinya, ketika sinar cahaya menembus ke alis Ye Chen. Tiba-tiba, tubuh Ye Chen bergetar dan dia merasa ada sesuatu yang menimpa jiwanya. Wow, mata Ye Chen gelap, tapi dia tidak merasakan sakit, dia hanya merasakan arus hangat meleleh ke dalam jiwanya. Momen pusing membuatnya bangun. Namun, batu debu perak Yan Huang Dewa Suci generasi ke-96, seperti api jiwa di atas kepalanya, juga terbang ke bawah dan menembus jiwa Ye Chen juga. Setelah itu, tampaknya seolah-olah reaksi berantai telah terbentuk. Api jiwa-jiwa yang terbakar pada setiap patung batu dimasukkan ke dalam jiwa Ye Chen satu persatu. Karena terbenam dalam jiwa oleh nyala api masing-masing jiwa, Ye Chen membeku sesaat, dan pusingnya membuatnya hampir jatuh ke tanah. Namun, dengan integrasi masing-masing nyala jiwa, kekuatan jiwanya juga meningkat dengan cepat, dari puncak medan, mendekati surga jiwa tanpa batas, sangat perlu untuk menerobos selat medan. Ye Chen tampaknya telah menemukan ini. Dia duduk dengan tergesa-gesa di tanah dan menyatu api jiwa, berharap untuk menggunakan jiwa murni yang mencetak kekuatan generasi sebelumnya untuk bergegas ke jiwa surga. Tentu saja, setelah lebih dari 90 jiwa terbakar ke jiwa, dia masih gagal menerobos ke jiwa surga. Pada saat ini, di patung batu Yan Huang, nyala api Yuan-Yuan, ukuran botol anggur, bergetar hebat, dan kemudian terbang turun seperti cahaya ungu, dan memasuki alis Ye Chen. Ah! Sampai saat itu, Ye Chen menjerit kesakitan, hanya merasa bahwa jiwanya akan terbakar, seolah-olah akan meleleh di tempat, bahkan matanya tampaknya memiliki nyala api yang menyala. Hah!
Tampaknya ada bunyi seperti itu dalam meditasi, dan tampaknya beberapa hambatan telah putus. Dengan suara ini, Ye Chen Tianling menutupi pelangi ilahi emas terang langsung melalui langit tengah malam. Pada saat yang sama, jiwanya menembus situasi yang mengerikan dan maju ke surga. Rasa pusingnya hilang, Ye Chen memejamkan matanya dengan keras, dan pikirannya kosong saat ini. Jika jantung berhenti, air ombak tidak akan terkejut. Segalanya datang terlalu tiba-tiba, tetapi dia tidak punya waktu untuk terkejut. Yang harus dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan jiwa. Jika ini kecelakaan, level jiwa mungkin akan jatuh dari surga ke bumi. Nasib baik, benar-benar keberuntungan. Dengan mata tertutup, senyum muncul di sudut mulut Ye Chen. Chapter 535-536. Saya tidak tahu kapan cahaya keemasan tubuh Ye Chen tersebar. Dengan mengeluarkan nafas panjang udara keruh, Ye Chen perlahan membuka matanya dalam, tertegun seperti langit berbintang, dengan bintang-bintang emas berkelap-kelip, di mana 97 adalah yang paling mempesona. Nasib baik, benar-benar keberuntungan. Jika ini adalah naga dan langit yang marah, itu akan jatuh ke tanah. Dengan cara ini, lebih mudah untuk memurnikan Ling dan Bintang 4. Ye Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain bertepuk tangan, untuk mengetahui bahwa pengembangan jiwanya tidak hanya maju ke surga, tetapi yang paling penting adalah hadiah dari Yan Huang. Dibandingkan dengan api jiwa para penguasa masa lalu, nyala api yang tergantung pada patung batu Yan Huang adalah api asli Yuan Shen, karena Yan Huang di masa lalu, tetapi biksu kerajaan, sifat yang ditinggalkannya adalah api Yuan Shen. Ye Chen jelas merasakan sublimasi jiwanya, terintegrasi ke dalam api Kaisar Yuan dari Kaisar Yan dan api jiwa para dewa masa lalu. Dia merasa visinya menjadi lebih transparan, dan dia merasa dunia menjadi lebih jelas. Dengan terkejut, Ye Chen tiba-tiba berdiri dan memberi hormat pada patung-patung Lord Yan dan Huang di masa lalu. Terima kasih atas posisi Anda, terima kasih atas hadiah Anda. Setelah memberi penghormatan, Ye Chen berbalik dan berjalan ke arah luar. Begitu dia melangkah keluar dari simen, Ye Chen melihat sosok gelap, dipimpin oleh Song Jiang. Hong Chen Sui dan leluhur keluarga Su, di belakang mereka, para tetua dan murid Yan Huang, masing-masing menatapnya dengan terkejut. Jiwa Tianji, Gu Santong, yang datang dari luar, tidak bisa menahan kaget. Tak perlu dikatakan, mereka sudah melihat Song Jiang dan Hong Chen Sui. Terutama para tetua dan murid itu, meskipun mereka tidak tahu kultivasi dan harmoni jiwa Ye Chen, tetapi terlalu banyak orang merasakan semacam tekanan dari jiwa, bahkan banyak orang tua tidak terkecuali. Imajinasi spiritual telah dipupuk, dan jiwa telah menembus ke surga. Aku telah mendengarnya untuk pertama kalinya. Dengan cara ini, level jiwanya 2 tingkat lebih tinggi dari yang telah dia sesuaikan. Di mana wajah lelaki tua ini beristirahat. Sepertinya kita benar-benar tua. Ye Chen tidak bisa menahan senyum dalam argumen, untungnya, beruntung. Untungnya, ini bukan kebetulan. Terlalu banyak orang mendengus. Kemajuan jiwa tidak bisa dibandingkan dengan kemajuan dirinya sendiri. Jika sulit, kemajuan jiwa lebih dari 10 kali lebih sulit daripada kemajuan jiwa. Terlebih lagi, ketika jiwa naik, kesulitan akan meningkat. Hari ini, praktik Ye Chenling tentang realitas virtual sudah menjadi tatanan jiwa surga. Anda harus tahu bahwa banyak penatua di surga ke-8 di Netherworld masih dalam kondisi penanaman jiwa, yang membuat mereka merasa buruk. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan, karena mereka tampaknya telah melihat Yan Huang Lord mereka bangkit dengan kuat. Dalam waktu dekat, reputasi Yan Huang pasti akan mengguncang seluruh dacu. Pada saat ini, sudah malam, dan orang banyak menyebar dengan mengerang dan berseru. Dan Ye Chen juga kembali ke dunianya sendiri yang kecil. Alkimia. Segera, Ye Chen datang ke Alkimia Furnace dan melambaikan tangannya mengeluarkan api peri, dan kemudian ada tanaman rumput roh. Benar-benar tidak mengatakan, setelah jiwa naik ke surga, beban jiwa yang disebabkan oleh alkimianya sangat berkurang, dan bahkan kecepatan alkimia naik terlalu banyak, itu adalah masalah sepele. Sebelum fajar, satu demi satu, lindan berbintang 4 itu disempurnakan. Meskipun roh-roh ini hanya berbintang 4, mereka tidak kelas rendah, jika mereka dilelang, mereka pasti akan menyebabkan penjarahan. Kali ini, Ye Chen mengandalkan keuntungan dari jiwa dan surga, dan mengambil semua bahan alkimia yang dicari di masa lalu. Endir tingkat rendah dan Fang memiliki semua bahan yang diperlukan untuk pemurnian. Biarkan dia bekerja keras untuk membuatnya, dan itu dibuat dalam tungku. Menjelang malam hari berikutnya, dunia kecil ruang angkasa sudah penuh dengan obat kuat. Pada saat ini, Ye Chen memegang tas penyimpanan dan semua ramuan yang dibuat sendiri. Ini benar-benar memiliki semua jenis tekstur, dan jumlah roh dari 1 tekstur ke 4 tekstur bukanlah jumlah yang kecil. Jiwa maju ke surga, bukan hanya kecepatan, bahkan peringkat telah meningkat banyak. Tuan Kecantikan, Ye Chen pergi dengan Lingdan Bintang 4 dan Lingdan Bintang 3, menyegelnya dengan kotak giok khusus, dan kembali ke Chu Suaner untuk mengambilnya. Culings, ini untuk saudara Liu Yi. Xiao Xiaofei dan Xie Yun adalah milik mereka. Ye Chen berjongkok di tanah dan membagi mukjizat menjadi potongan-potongan. Ini semua dikembalikan ke Heng Yuezong dan dibagikan kepada semua orang. Saya tidak kembali untuk waktu yang lama, dan saya tidak membawa hadiah pertemuan. Sementara Ye Chen berbagi ramuan itu, seseorang mengetuk di luar.
Ye Chen mendongak dan memasukkan semua keajaiban ke dalam tas penyimpanan dengan satu tangan. Segera, pintu dunia kecil ruang terbuka, dan 3 tautan kuno dengan senyum masam masuk. Hah, Gu Santong masuk, hidungnya berayun, dan dia mengendus aroma kuat obat yang berterbangan di udara. Kemudian dia memandang Ye Chen, dan bertanya dengan takjub, bocah kamu tidak akan menjadi seorang alkemis. Bagaimana mungkin? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menerbangkan bijinya, tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Berbicara secara membabi buta, aku sudah mencium baunya, dan aku belum pernah melihat Dan Chen memurnikan ramuan itu. Sangat kaya dan memiliki aroma ramuan yang hangat. Hanya ramuan yang baru saja dilepaskan yang akan memilikinya. Hidungnya sangat bagus. Seharusnya itu seekor anjing, secara visual. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Katakan, apakah kamu seorang alkemis? Di sini, Gu Sandong menikam Ye Chen dengan jari-jarinya, wajahnya berkerut dengan senyum masam, dan Ye Chen melihat dorongan untuk menamparkan. Pendahulu berkata ya, Ye Chen menyeringai. Dengar, aku akan mengatakannya. Gu Santong menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Ayo, biarkan aku berteriak, apa api yang sebenarnya? Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, hati Ye Chen bergerak, memanggil api peri emas, mengambang di telapak tangannya. Api emas sejati. Melihat api emas yang berayun, mata tua dari 3 mata rantai kuno tidak bisa membantu tetapi melirik sedikit, seolah-olah memikirkan sesuatu, menatap Ye Chen, mata penuh makna, malam debu Haotian, dan Zong Kudus. Petik 2. Ye Chen batuk dan tidak berkata apa-apa. Setelah guntur langit hitam dan api peri emas muncul, identitasnya akan terungkap dengan jelas. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman akan dengan mudah bergaul dengan Ye Chen dari Heng Yuezong, belum lagi 3 tautan kuno dengan pengalaman yang kaya. Orang-orang di Dacu pada dasarnya tahu bahwa Ye Chen dari Heng Yuezong telah meninggal, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa Ye Chen masih hidup. Gu Santong masih sangat tertekan. Ye Chen, yang dia tahu, sudah mati. Sekarang dia bisa melihat bahwa alih-alih tidak mati, Ye Chen masih menjadi penguasa generasi ke-99 Yan Huang. Dia ingin membuka otaknya, tanpa alasan. Heng Yue sangat berbakat. Meskipun Ye Chen tidak berbicara, 3 tautan kuno tidak memaksanya untuk bertanya lagi. Tapi ketika datang ke orang-orang Heng Yuezong, aku benar-benar melihat 1 hari yang lalu, itu terlihat sangat indah. Itu terlihat seperti anak perempuan peri, seolah mencari seseorang. Gu Santong tersenyum pada dagunya. Agak murahan. Apakah kamu pernah bertemu dengan Heng Yuezongku? Ye Chen mau tak mau bertanya-tanya pada kata-kata dari 3 tautan kuno. Apa yang aneh tentang ini adalah bahwa pengaruh Heng Yuezong di selatan Dacu tidak kecil, dan tidak aneh melihat 1 atau 2 di utara Dacu. Meniup sesuka hati. Itu benar. Ye Chen menyentuh dagunya, dan itu bukan masalah besar untuk dipikirkan. Oke, mari kita bicara tentang bisnis ini. Meniupkan kotoran telinga pada paku, Gu Santong memandang Ye Chen, api sejatimu, aku pinjam selama 2 hari, bukan untuk apa-apa, setelah memakainya, dikembalikan ke Anda. Itu tidak apa-apa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana, dan juga mempelajari 3 tautan kuno untuk mengeluarkan telinganya dan mengeluarkan kotoran itu sesuka hati. Aku mendengar orang berkata bahwa kamu tidak pernah meminjam barang. Ya, sialan. Saya hanya mendengar Gu Santong berteriak, pria sialan ini membuat desas-desus untuk Lao Su. Orang-orang Dacu tahu, tapi aku masih menunjuk pada hari ini untuk berpura-pura melakukan kekerasan. Ini tidak baik jika kamu diculik. Ye Chen, seekor babi mati, tidak takut air mendidih. Dia tetap bertekad. Dengan gagasan itu, Anda tidak akan meminjamkan ketiga mata rantai kuno untuk pembunuhan. Sungguh aneh bahwa orang-orang yang tidak dapat diandalkan dapat meminjam dan mengembalikan barang-barang. Di sini, wajah lama dari 3 mata rantai kuno telah menjadi hitam seperti kokas, menatap Ye Chen dengan mata merah, ada sikap untuk menikam Ye Chen di tempat. Namun, tidak ada serangan di tempat, dan saluran rahasia tidak bisa kuat. Bagi Ye Chen, itu lebih dapat diandalkan untuk menjadi lunak. Pada saat ini, Gu Santong menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Tidak masalah jika saya katakan, saya pinjam api sejati Anda untuk menekan sesuatu yang jahat, dan cedera jalan saya adalah bahwa itu memberi saya ketika dipukul, Tian Lei kuat dan sombong, dan bahkan hal yang baru saja datang ke matahari, hanya menahannya. Ye Chen mengangkat alis, itu benar. Jika aku berbohong padamu aku akan disambar petir, Gu Santong memarahi dengan marah. Mendengar bahwa mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut, aku benar-benar berharap bahwa para dewa akan menghancurkan Dewa Guntur untuk memberikan rasa kecebong ini. Apakah kamu pernah mendengar tentang klan hantu? Meskipun mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan sepenuhnya percaya, Gu Santong melirik Ye Chen. Suku hantu. Mata Ye Chen berguling-guling, lalu dia membuang kepalanya, aku belum mendengarnya. Aku sudah mendengar kaisar pemakaman hari itu. Telah mendengar tentang itu, 9 kaisar cucu berada di peringkat kelima. Klan hantu adalah kekuatan jahat yang ditekan oleh pemakaman kaisar di masa lalu. Gu Santong perlahan berkata, ini adalah ras kuno yang sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke tahun-tahun kacau sebelum berdirinya Dacu. Ada lebih dari 1 bencana, mereka telah melahap roh-roh hantu, dan masing-masing telah maju dengan cepat. Pada zaman kaisar pemakaman kaisar,
kekuatannya telah mencapai puncaknya, keluarga hantu dari generasi Raja Hantu, begitu kuat sehingga dia telah diburu Kaisar Pemakaman Kaisar berjarak puluhan ribu mil jauhnya, tetapi ia lolos dari kematian Kaisar Pemakaman Kaisar. Mungkin karena kematian yang akan segera terjadi, ia membiarkan penguburan Kaisar kemudian bangkit. Penindasan klan hantu dan kerusuhan klan hantu akhirnya mereda. Petik 2. Kamu mengatakan ini, aku mengerti bahwa klan hantu sama dengan dinasti pembunuh yang ditekan oleh Kaisar Chu Huangyan dan tempat perlindungan gelap yang ditekan oleh Raja Perang, bukan? Mereka dibangkitkan. Aku tidak tahu tentang ini. Gu Santong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bahwa keluarga hantu yang melukaiku sangat sombong. Sihir bawaan meledakkan langit. Jika kau ingin menghancurkan kriket, aku perlu gunakan kekuatan-kekuatan guntur. Kamu bilang kamu baik-baik saja memprovokasi dia. Ini hari itu, aku tidak punya waktu untuk memprovokasi dia, Gu Santong mengutuk di tempat. Lao Su berlatih dengan jujur. Ibunya melompat keluar dan berkata, kamu akan memakanku tanpa sepatah kata pun. Kamu akan tahu kapan kamu melawan. Binatang buas tidak bisa dibunuh dengan cara apapun. Bukankah kakak iparmu arogan? Minta bantuan padanya, tetapi kalian berdua tidak bisa melakukannya. Ye Chen masih menatap Gu Santong dengan ekspresi tidak percaya, dan ingin melihat beberapa kebenaran dan kepalsuan dalam kata-kata. Jangan sebut orang itu padaku, aku tidak ingin berbicara dengannya. Berbicara tentang kesombongan tersendiri, lubang hidung Gu Santong menjadi seperti hidung sapi, dan ledakan gas berdering, dan lelaki yang mudah tersinggung dan lemah ingin makan. Kamu mengatakan hal yang sama. Aku percaya atau tidak. Hei, kamu bilang aku punya temperamen buruk. Gu Santong sangat marah dan mulai menarik lengan bajunya. Dia menatap Ye Chen dengan janggut dan tatapan. Lao Su dan kamu kentut untuk waktu yang lama. Apa yang harus kamu lakukan ketika aku kentut? Pinjam. Petik 2. Bukan mustahil untuk meminjam. Ye Chen mulai mengangkat telinganya lagi. Tapi aku harus pergi bersamamu. Kamu menghancurkan benda jahat itu, dan kamu harus mengembalikan Tian Lei kepadaku saat itu juga, dan... Ngomong-ngomong, Ye Chen berjalan ke 3 mata rantai kuno, hehe tersenyum, besok menyergap kuil haus darah dan Xuan Huang, dan Anda akan memberi saya beberapa mayat dari langit kuasi yang kuat. Mayat. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, 3 tautan kuno tidak bisa membantu tetapi memandang Ye Chen atas dan ke bawah. Mengapa Anda ingin membuat mayat, atau tingkat surga semu, apakah Anda menggodaku? Hanya itu yang bisa aku lakukan. Ye Chen menarik dan menarik telinganya lagi, babi yang mati tidak takut air mendidih. Aku ingin meminjam tambang langit, aku pada 2 kondisi ini, bagaimanapun, aku seperti ini, kamu suka meminjam atau tidak meminjam. Aku, Gu Santong hampir menyemburkan darah di tempat. Namun, untuk menghargai kebencian masa lalu, 3 mata rantai kuno masih ditekan, menatap Ye Chen dengan wajah hitam besar, aku akan mencoba untuk membuatmu mayat di surga semu, tapi anakmu berani bermain fancy, aku mencekikmu di tempat. Bukankah ini sudah berakhir? Kemarilah, dan lakukan kerja sama yang baik. Turun, aku tidak mau membicarakannya, teriak Gu Santong, berbalik dan berjalan keluar dari dunia kecil ruang angkasa. Aku tidak mengatakan tidak, Ye Chen terbatuk-batuk saat dia melihat 3 mata rantai kuno di dunia kecil ruang itu. Namun, memikirkan tubuh fisik surga semu, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, jika 3 tautan kuno benar-benar dapat mengembalikannya, itu akan memberikannya banyak hal. Keren. Dengan tawa nyaring, Ye Chen berbaring di rumput dengan karakter besar, siap untuk tidur nyenyak sebelum perang. Namun, dalam waktu 2 jam, Zhong Jiang datang dan berkata, Di Huang datang berita, dan Aula Haus Darah dan Xuan Huang mulai bertindak. Mendengar itu, Ye Chen melompat dengan semangat, dan matanya bersinar dengan cahaya, akhirnya, aku menunggumu untuk waktu yang lama. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah keluar dari dunia luar angkasa kecil. Di luar, Zhong Jiang, Hong Chen Sui, leluhur keluarga Su, dan Ti hitam kuno dengan wajah besar sudah ada di pedang terbang. Di belakang mereka, ada juga pedang terbang yang mengambang di kehampaan, mekar dengan berbagai dewa. Pada setiap pedang terbang, ada sosok yang berdiri. Yang terlemah semuanya ada di langit-langit ke-8. Bersama-sama, ini sangat kuat. Ye Chen sangat cepat, dan menginjak pedang terbang. Pergi. Dengan perintah Ye Chen, tentara Yan Huang segera dimulai. Situs penyergapan hanya beberapa ratus mil jauhnya dari Yan Huang Lingshan, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk Aula Haus Darah dan tentara Xuan Huang. Setelah beberapa saat dupa, semua orang datang ke hamparan pegunungan. Gunung ini disebut Gunung Xuanlong. Menurut legenda, pada zaman kuno, seorang pria kuat bernama Xuanlong Taois tercerahkan di sini, dan nama gunung ini berasal dari ini. Melihat itu, Gunung Xuanlong luar biasa, puncaknya kuat, tebing kuno curam, dan seluruh gunung diselimuti awan dan kabut, tampak seperti semacam misteri yang samar, menyembunyikan terlalu banyak hal yang mustahil. Tuan Suci, melihat Ye Chen ketika mereka tiba, Yan Huangqiang yang telah berbaring di penyergapan di sini, memberi hormat dengan hormat. Chapter 537-538. Keluargaku, kamu tidak harus sopan, Ye Chen melambaikan tangannya dengan bebas, dan kemudian melihat ke pegunungan. Gunung-gunungnya luar biasa, dan misteri tersembunyi di awan dan kabut. Ye Chen samar-samar membuka mata Xianlun, melirik pegunungan. Tampilan ini sangat mengejutkannya,
karena gunung ini menyembunyikan terlalu banyak pembunuhan, hanya membunuh arai, jumlahnya tidak kurang dari 100, dan dia juga merasakan beberapa roh kuat yang tersembunyi dalam ketiadaan. Di luar angkasa, pada saat ini, orang kuat Yan Huang pada dasarnya berada di tempatnya, hanya ketika Aula Haus Darah dan tentara Xuan Huang masuk, pesona Yan Huang akan mulai menjebaknya di dalam. Pada saat itu, ratusan orang akan bertarung bersama untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jangan terlalu bagus. Mari kita putus. Ye Chen pertama kali memasuki kekosongan. Lainnya Zhong Jiang, Hong Chengsui, leluhur keluarga Su, dan Gu Santong juga pergi ke tempat-tempat tersembunyi mereka sesuai dengan rencana mereka yang telah diatur sebelumnya. Segera, siluet langit menghilang, semua nafas disembunyikan, dan seluruh gunung Xuanlong menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bersuara, semua diam, menunggu Aula Haus Darah datang dan tentara Xuan Huang siap untuk membunuh. Seiring waktu berlalu, bintang Ye Chen mulai menjadi sedikit. Dalam kekosongan, Ye Chen duduk di tanah, memegang cambuk di tangannya, dan kadang-kadang dia menarik napas, lalu menyeka dengan lengan bajunya, sampai dia menyeka dengan cerah, lalu dia melihat ke satu arah. Segera, matanya sedikit menyipit, menatap ke arah itu. Di sana, awan bergulung, dan suara guntur bergetar. Mereka sangat cepat, beberapa pedang terbang, beberapa binatang roh yang berdiri, beberapa awan naik mengemudi, beberapa kereta mengemudi, momentumnya sangat besar, menyapu udara bergulir, menghancurkan seluruh kekosongan. Pertempuran yang hebat. Ye Chen mencibir, dan dia bisa melihat wajah mengerikan itu dari kejauhan. Dengarkan aku, tidak ada yang bisa melakukan apapun dengan ringan. Suara Ye Chen Bi menyebar ke seluruh gunung Xuanlong, dan semua perintah diturunkan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pesona Yan Huang siap untuk memisahkan Di Huang terlebih dahulu, agar tidak melukai mereka secara tidak sengaja, dan kemudian memisahkan Aula Haus Darah dan orang-orang Xuan Huang dan memusnahkan mereka. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan telah memperhatikan bahwa begitu mereka terpisah, mereka akan memulai pembunuhan. Jika orang Xuan Huang menyerah, tidak perlu membunuh, jika mereka bandel, bunuh mereka di tempat. Aku mengerti. Ketika perintah Ye Chen diturunkan, ketiga pasukan sudah tiba. Di tengah-tengah adalah tentara Aula Haus Darah, dengan Di Huang di sebelah kiri dan Xuan Huang di sebelah kanan. Dari kejauhan, Ye Chen melihat lelaki tua dengan pakaian ungu, yang memimpin pasukan Haus Darah, menelan langit, tapi dia adalah alam langit sungguhan. Di sebelahnya, lelaki berjubah darah tua itu juga alam langit kuasi, dibandingkan dengan pria tua berjubah ungu, dia masih lemah. Di sebelah kanan, pasukan Xuan Huang, Ye Chen melihat Zhong Mu, tetapi dia adalah sosok yang ramping. Pria tua kuno itu kuat dan memiliki alam semi surgawi. Dia berada di ruangan yang dalam dan seorang pemuda berkulit putih berdiri, mengguncang kipas lipat dengan ringan, tapi juga surga yang nyata. Dengan cara ini, dua alam langit kuasi dari Istana Haus Darah, dua alam nyata langit kuasi dari Xuan Huang, ditambah alam langit kuasi di Huang, dan seluruhnya 5 langit kuasi, pertarungan lebih dari besar. Ini untuk menelan seluruh Yan Huang dalam satu nafas. Namun, di mana Aula Haus Darah dan Xuan Huang tahu bahwa tentara di Huang bukan milik mereka. Dengan kata lain, mereka hanya memiliki surga semu guru. Dibandingkan dengan mereka, Yan Jiang, Zhong Jiang, Gu Santong, Hong Chengsui, dan leluhur keluarga Su, ditambah Zhong Li dari Di Huang, adalah 5 surga kuasi. Ini bahkan bukan faktor ketidakpastian Ye Chen. Yang terpenting adalah bahwa Yan Huang mengenal dirinya sendiri dan mengenal satu sama lain. Dia telah menyiapkan serangan teror terlebih dahulu. Bukanlah teror biasa untuk membunuh lebih banyak. Jika mereka bekerja bersama, bahkan alam langit kuasi tidak dapat menanggungnya. Cepat, jangan giling. Di Huang Zhongli, yang berpura-pura tidak sabar, memimpin Di Huang Qiang untuk menyerang di garis depan, dan langsung membuka ribuan meter dari Aula Haus dan pasukan Xuan Huang. Melihat ini, lelaki tua yang haus darah di istana dengan jubah ungu dan Zhong Huang Xuan Huang saling melirik, menunjukkan senyum lucu, karena Di Huang suka memimpin, aku akan dengan senang menunggu. Di antara kata-kata, Aula Haus Darah dan pasukan Xuan Huang telah memasuki Gunung Xuanlong. Kursi pertama, apakah kamu melihat sesuatu yang salah? Di atas Aula Haus Darah, seorang lelaki tua berjubah hitam memandang lelaki tua berjubah ungu itu. Xuan Longshan ini sedikit abnormal dan sunyi. Pemimpin kuil Bloodthirsty, lelaki tua berjubah ungu, sedikit mengernyit, dan tidak bisa menahan untuk melihat sekeliling, matanya tidak bisa menahan diri untuk menyempit lebih dalam, perasaan ini memang aneh. Aku juga punya firasat buruk. Di satu sisi, Xuan Huang Seng Zong Zong mengerutkan kening. Tidak, orang-orang di Huang hampir melintasi Gunung Xuanlong, ayo tindak lanjut. Tidak, pemimpin jubah ungu tua, yang dipimpin oleh kuil Haus Darah, menyipitkan matanya lebih dalam, perasaan ini membuatku merasa berdebar. Segera, dia berhenti tiba-tiba dan berteriak, mundur, mundur dari Gunung Xuanlong. Mau pergi, tawa dingin Ye Chen keluar dari kehampaan, sudah terlambat. Setelah mendengar itu, pria tua berjubah ungu dan Zhong Mu tiba-tiba berubah warna dan ingin pergi, tapi itu benar-benar terlambat. Boom, 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 segera, 9 balok cahaya yang kuat menembus ke dalam perjamuan dan menembus bumi, dan langsung berkumpul menjadi 2 pesona besar. Istana Haus Darah dan pasukan Xuan Huang yang baru saja bereaksi terbelah di tempat. Terjebak di dalamnya. Sial,
Ada penyergapan. Pria tua di istana Haus Darah Ungu itu berteriak, bergegas keluar. Di sisi lain, wajah Zhongmu juga jelek dan mengerikan, berteriak, menembus pesona. Tentu saja, kata-kata keduanya baru saja jatuh, dan ada badai instan antara langit dan bumi, dan kengerian pembunuhan yang mengerikan meledak seketika, dingin dan mati. Kemudian, setiap puncak gunung Xuanlong mekar dengan dewa-dewa yang memukau, dan setiap kekosongan dilapisi dengan susunan yang mengerikan, susunan dan susunan pembunuhan yang kuat, pada saat yang sama menghidupkan kembali kekuatan yang kuat, dan momentum itu dipersatukan. Langit bergetar karena gemetaran. Malam yang gelap langsung menjadi mempesona dan penuh warna. Bunuh. Dengan suara dingin Jiuk Xiao, Yan Huang yang kuat muncul. Di timur, Su Jiaqian adalah yang pertama membunuh, mengambil kendali dari susunan pembunuhan teroris, dan menyapu. Di barat, orang kuat Yan Huang memindahkan barisan besar, berdiri di kekosongan, dipenuhi dengan roh-roh pembunuh, setiap untai energi pembunuh seberat gunung raksasa, di antaranya ada naga biru dan burung phoenix menari bersama, guntur dan api mengamuk, bilah pedang, susunan pedang, darah dan laut bercampur, menelan esensi langit dan bumi, mekar kekuatan yang tak tertandingi. Di utara, Ren Huangqiang bergabung dengan pasukan untuk mendesak lampu lotus harta, mekar dewa yang tak tertandingi, langsung menjadi besar, dipenuhi dengan untaian perak, bercampur ke laut, dimanapun mereka lewat, menelan kehidupan. Hah, hah, hah. Segera setelah perang, pasukan Haus Darah dihancurkan oleh orang-orang dan dipukuli. Tiba-tiba yang asli benar-benar dikalahkan, dan siluet meledak menjadi bunga darah yang indah. Itu adalah dunia yang lebih rendah dan tidak dapat menghindar. Lari ke selatan, laki-laki jubah ungu kuno dari istana Haus Darah meraung, karena dia melihat tentara terbunuh di arah timur, barat, dan utara, tetapi selatan tidak terhalang, dan dia melihat dengan saksama. Lari selatan, Xuan Huang Zhongmu juga meraung dan membanting ke arah selatan. Namun, mereka baru saja mulai. Di bawah kepemimpinan Zhongli, Di Huangqiang yang bergegas maju mendesak tungku perunggu bersama, dan membunuh mereka kembali, dan dua yang datang memukuli mereka. Kamu, pria tua berjubah ungu dan Zhongmu tampak kecewa. Boom, bergemuruh. Kekosongan kuartet dipenuhi oleh momentum yang kuat. Melihat bahwa Zhongli memimpin tanah Huang Dajun menghalangi jalan ke selatan, pria tua berjubah ungu di aula Haus Darah dan Xuan Huang Zhongmu tiba-tiba mengubah wajah mereka. Pada saat ini, mereka hanya terbangun seperti mimpi, yang disebut aliansi Di Huang dengan mereka termasuk dalam jajaran Yan Huang. Konyol bahwa mereka telah dibutakan sepanjang waktu, belum lama ini, mereka terbunuh karena Di Huang. Sombong, tampaknya itu adalah lelucon terbesar dari awal hingga akhir. Zhongli, apa maksudmu? Xuan Huang Seng Zhong berteriak dengan marah, suaranya mengguncang dunia. Hidup adalah orang Yan Huang, dan kematian adalah hantu Yan Huang. Suara Lord Di Huang terdengar parau, dan ada suara guntur, seperti deretan petir, yang berlangsung selamanya antara langit dan bumi. Kamu, Zhongmu bodoh di bagian atas kalimat Zhongli, dan wajahnya sangat biru. Dia jelek sampai ekstrim. Siapa yang mengira bahwa Zhongli akan memberinya tangan seperti itu, yang benar-benar membuatnya lengah. Zhongli Daoyou, apa manfaat yang diberikan Yan Huang kepadamu? Aku akan menggandakannya. Di sini, lelaki tua berjubah ungu di istana yang Haus Darah siap membangkitkan minat. Dia jelas melihat bahwa jika Di Huang benar-benar di pihak Yan Huang, tetapi mereka akan dimusnahkan sepenuhnya hari ini. Tetapi jika Di Huang berada di pihak mereka, situasinya akan sangat berbeda. Pembantaian darah, apakah aku masih kuning gosong? Suara jangkrik terdengar, dan Zhong Jiang berjalan keluar dari kekosongan terlebih dahulu. Zhong Jiang, pria tua berpakaian ungu bernama Suetu menyipitkan matanya sejenak, dan ada tembakan dingin di matanya. Mengenai mang dingin dari pembantaian darah, Zhong Jiang mengabaikannya secara langsung, lalu melihat ke arah Di Huang Zhongmu, wajahnya anehnya acuh tak acuh. Raja Emas, hah? Kata-kata Zhong Jiang mengantarkan tangisan mendengus Zhongmu, mengapa kamu berpura-pura menjadi raja ketika kamu mengalahkan raja? Kita semua berada di jalur yang sama, mengapa repot-repot? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Karena itu, maka tidak mengherankan bahwa kita mengabaikan perasaan pintu yang sama. Hong Chen Sui melangkah keluar dari kekosongan, penampilannya sangat acuh tak acuh, dan dia benar-benar kecewa dengan Zhongmu, yang terpana dengan istana Haus Darah. Di sisi lain, nenek moyang keluarga Su juga keluar, terhubung dengan momentum Zhong Jiang, Hong Cheng Sui, dan Zhongli, memekik kekosongan di kuartet. Melihat ini, pria tua di kuil Haus Darah, yang disebut pembantai darah jubah ungu, tampak sedikit jelek lagi, dan Sen berkata, semua orang, kamu dan kita adalah 4 surga semu. Jika kita pergi berperang, jika kita dikalahkan, kamu Yan Huang juga harus menderita kerugian besar, tetapi mari kita duduk dan membicarakannya. Itu tidak perlu. Senyum terdengar, Ye Chen dengan topeng hantu keluar perlahan, melangkah di sungai bintang emas, menggantung langit berbintang Haoyu, dan bersinar cahaya keemasan, sangat terang di malam yang gelap. Menarik, Qin Yu. Banyak orang kuat di Blood Slaughter dan Bloodlust Palace mengenali Ye Chen, topeng hantu, dan karakter dahi. Bunuh. Ye Chen mendengus, tidak ada yang tertinggal dari kuil Haus Darah. Tiba-tiba, hampir setengah dari pertempuran skala besar dan pertempuran kosong semuanya mengarah ke pesona di sisi tempat kuil Haus Darah berada. Bunuh. Nenek moyang Sujia, Yan Huang, Ren Huang, Di Huang satu demi satu tembakan kuat,
atau untuk mengendalikan barisan pertempuran, atau untuk mengendalikan peta, atau bersama-sama untuk mendesak roh-roh kuat, satu demi satu ke istana Haus Darah. Boom, bang, segera, getaran kekosongan menghancurkan langit dan bumi, dan banyak kekuatan gaib berkumpul, seperti sungai panjang, yang menenggelamkan pasukan kuil Bloodlust. Bunuh. Pria tua berjubah ungu bernama Bloodslater meraung, dan yang pertama mengorbankan seorang pembunuh yang menakutkan, menyerang pesona kuartet dengan panik. Hari ini, mereka terperangkap dalam pesona dan hanya bisa secara pasif menahan serangan. Jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka harus terlebih dahulu memecahkan pesona, jika tidak itu adalah budidaya kerajaan kuasi langitnya, dan sebagian besar dari mereka akan dikonsumsi. Hah, pasukan Aula Haus Darah berubah menjadi potongan-potongan kabut darah, dan mereka tidak hanya harus membombardir pesona, tetapi juga untuk menahan serangan kuartet. Begitu mereka tiba, mereka menderita kerugian besar. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, tetapi sebaliknya memandang Zhongmu dari di Huang, dan berkata dengan ringan, aku memberimu satu kesempatan terakhir atas nama Tuhan Yan dan Huang. Jika kamu turun, kamu bisa hidup, jika kamu memberontak, kamu akan mati. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhongmu mencibir, matanya merah darah, dan dia segera mengorbankan takdirnya, apakah kamu pikir aku serakah untuk hidup? Ekspresi Ye Chen masih suram, dan dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Zhongmu, dan menempatkannya pada orang-orang kuat Xuan Huang, dan berkata dengan ringan, apakah kalian? Apakah kamu turun atau terus melawan? Sepatah kata dari Ye Chen membuat pasukan Xuan Huang segera gelisah. Dia adalah generasi ke-99 Tuan Yan Huang. Siapa yang harus kita dengarkan? Bunuh, kamu mati. Sungguh masalah besar. Kentut, kita adalah orang-orang Yan Huang. Setelah ratusan tahun, kamu belum cukup memukul. Ya Tuhan, sejak saat itu, suara-suara diskusi berubah menjadi lautan pasang surut. Terlalu banyak orang yang merasa malu. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang harus didengarkan, sehingga tentara Xuan Huang yang sombong menjadi kacau karena pengembaraan ini. Kebisingan, melihat semangat turun, Zhongmu tiba-tiba berteriak, aku adalah Tuan Xuan Huang. Aku ingin memberontak, pemberontakan. Begitu kata-kata Zhongmu jatuh, Ye Chen mendengus dingin, Zhongmu, kau adalah pemberontak. Berbicara, Ye Chen mengangkat telapak tangannya, memperlihatkan cincin giok Guanghua dengan kecemerlangan, ini adalah peninggalan Yan Huang. Orang yang memakai cincin ini adalah penguasa Yan Huang. Menghormati Tuhan, Anda sombong, Anda memiliki tentara, dan bahkan berkolusi dengan istana Haus Darah untuk menyerang Yan Huang. Yang ini cukup untuk menghukum Anda sampai mati. Kamu, Zhongmu diblokir lagi untuk sementara, dan wajah tuannya tiba-tiba menjadi panas. Seawal Zhongyan adalah Tuan Kaisar Kuning, ia menolak menerimanya, apalagi keturunan Ye Chen sebagai Tuan Kaisar Kuning. Namun, pada saat ini, statusnya sangat jelas. Cincin giok Dai Xuanchang adalah Tuan Yan Huang. Kata-kata Ye Chen tidak salah. Dia adalah selir ortodoks, dan dia senja, apakah di Yan Huang atau di mata Xuan Huang, mereka telah didefinisikan sebagai pemberontakan Yan Huang. Kebetulan, dia, seorang veteran Yan Huang, salah satu penghormatan, dan seorang murid debu merah, tidak memiliki kata-kata untuk membantah. Beri kamu satu kesempatan terakhir. Ye Chen menatap tentara Xuan Huang lagi. Dia 9 hari diraja, dan berbicara seperti raja di dunia, dengan nada bermartabat. Saya tidak menyalahkan kesalahan besar berikutnya, tetapi jika Anda terus melawan, Gunung Xuanlong ini adalah tempat pemakaman Anda, dan Anda akan menanggung hinaan pemberontak sampai Anda mati. Kata-kata Ye Chen membuat Xuan Huangjun gelisah lagi. Aku turun, aku ingin pulang. Segera, seorang lelaki tua berambut pucat kehilangan senjatanya. Kamu mencari kematian. Zhongmu melihat ini, dan sangat marah, tersapu, menerbangkan tulang darah lelaki tua berambut putih itu, hampir terbang di tempat. Melihat ini, Hong Chen Sui melangkah ke pesona dalam satu langkah, mendekati Zhongmu secara langsung, dan tembakannya adalah kekuatan magis yang kuat, dia tidak pernah meninggalkan tangannya. Dia benar-benar putus asa untuk 6 saudara lelakinya. Boom, bang, pound, Zhongmu menggeram, seperti orang gila, dan bertarung melawan debu dan salju di atas kekosongan. Belum, Zhong Jiang juga menerobos ke pesona, dan berbisik kepada orang-orang Xuan Huang. Dikatakan bahwa beberapa orang Xuan Huang meninggalkan senjata mereka dan melarikan diri dari pesona. Aku juga turun, dan aku ingin pulang. Aku tidak mau menanggung hinaan pemberontakan. Setelah ratusan tahun bermain, saya juga lelah. Terlalu cemas untuk memiliki akar yang sama. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.